Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وعلى إخوانه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها ولا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون الكرام، hamba-hamba Allah yang beriman, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah dengan iman dan akhlak yang mulia. Puji syukur kita kepada Allah, alhamdulillah, pada pagi hari ini, subuh hari ini, kita dimudahkan Allah untuk berkumpul di masjid kita ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Allah atau oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, "Man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka ia berada di dalam jaminan dari Allah. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, Bashiril masya'ina ilal masajidi bin nurit tammi yawmal qiyamah. Beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan kaki di kegelapan waktu pagi atau waktu malam, karena ia akan diberikan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Jadi kita yang datang ke sini di waktu yang gelap, subuh atau maghrib ataupun isya, maka kita nanti akan diberikan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Sebagaimana kata Nabi tadi alaihi salatu wassalam. Kemudian juga Nabi mengatakan, "Man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang mendirikan salat isya secara berjamaah, maka seakan-akan ia sholat setengah malam atau sebagian malam. Dan barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah,
maka seakan-akan dia telah menghidupkan semalam suntuk, telah sholat malam semalam suntuk. Jadi sangat banyak keutamaan tentang sholat subuh berjamaah. Ada yang bertanya kepada orang bijak, mengapa udara di waktu pagi dingin, sejuk? Kemudian orang bijak tersebut mengatakan, karena udara di waktu pagi tidak bercampur dengan nafas-nafasnya orang munafik. Ini perkataan orang bijak. Dan memang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri-ciri orang munafik, munafik kecil bukan munafik besar, karena munafik besar keluar dari Islam. Kata Rasulullah SAW, asqalus salati 'alal munafiqina salatul isya'i wal fajr. Salat yang paling berat didirikan oleh orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Law ya'lamuna ma fihi ma minal ajr, seandainya mereka tahu betapa besarnya keutamaan salat subuh dan salat isya secara berjamaah, la atauhuma walau harwa, pasti mereka akan datangi masjid untuk salat isya dan subuh secara berjamaah meskipun mereka datang dengan merangkak. Oleh karena itu, beruntunglah kita yang dimudahkan Allah salat subuh secara berjamaah, apalagi diawali dengan 2 rakaat salat qabliyah fajr yang keutamaannya kata Rasulullah SAW, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat rawatib qabliyah fajr lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan pemirsa Surau TV dimanapun berada, pada pagi hari ini sambil kita menunggu waktu syuruk, kalau di Payakumbuh waktu syuruk sekitar jam 6:05 atau 6:10. Di sini jam berapa, Bang? 5:50. Baik. Nanti kita berhenti kira-kira 6:15 kalau bisa ya. Bapak dan ibu-ibu, para hadirin yang dimuliakan Allah, judul kita adalah hubungan antara akidah dan akhlak. Judul ini sangat bagus, Masya Allah, karena hubungan antara keduanya memang sangat erat, sehingga pemerintah kita alhamdulillah di Indonesia, di Kementerian Agama, mereka menggabungkan antara pelajaran akidah dan akhlak di sekolah sanawiyah dan aliyah. Karena dulu ketika saya sekolah di MTS dan DMA, jadi saya ini bukan alumni pesantren. Pesantren saya hanya sebentar di Pondok Tahfidz di Bekasi kalau pesantrennya. Tapi kalau sekolah SMP dan SMA-nya, SMP di MTS Muhammadiyah di kampung saya, dan aliyahnya di Kota Payakumbuh. Jadi kalau kita lihat pelajaran kurikulum Kementerian Agama menggabungkan antara akidah dan akhlak. Walaupun kalau diulas, apabila kita bicara ini akidah khusus pembicaraannya, akhlak pun khusus. Namun dalam fakta di lapangan, dalam kenyataan, tidak boleh akidah dan akhlak itu dipisahkan.
Sehingga pemerintah kita punya buku namanya Aqidah Akhlak. Bagi yang dulu pernah sekolah di MTS, Tsanawiyah ataupun Aliyah, mungkin ingat itu insyaallah. Ada pelajaran Quran hadis, ada akidah akhlak. Jadi kita belajar akidah akhlak karena Arabnya kaitan antara akidah dan akhlak. Meskipun mungkin kurikulum yang dibuat itu ada yang mesti dikoreksi, tapi kita tidak ingin bicara sampai ke sana. Namun memang kaitan antara akidah dan akhlak sangat berat, di mana sebagian kita pada hari ini yang alhamdulillah sudah Allah berikan hidayah sunnah, masya Allah, namun sebagian atau oknum itu meremehkan hal-hal yang berkaitan dengan akhlak. Di saat sebagian kelompok yang sesat mereka meremehkan akidah, sebagian kita justru meremehkan akhlak. Dan ini dua sisi yang salah. Dua sisi yang salah. Selalu di dalam hal apapun ada tiga sisi, ada tiga kelompok. Ada kelompok yang terlalu ke kanan, ada kelompok yang terlalu ke kiri, dan yang paling bagus adalah kelompok pertengahan. Ahlus sunnah adalah kelompok pertengahan, tidak terlalu membahas tentang akhlak. Maksudnya tidak terlalu banyak membahas tentang akhlak sehingga merupakan akidah, tidak pula terlalu membahas akidah sehingga merupakan akhlak. Tapi Ahlus sunnah menggabung antara akidah dan akhlak, karena keduanya tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana antara iman dan amal soleh tidak bisa dipisahkan. Dan banyak di dalam Al-Quran digandeng antara iman dan amal soleh. Di antaranya di surat Al-Asr yang kita semua hafal, ilal ladzina amanu wa amilus shalihat. Digandeng antara iman dan amal soleh. Iman sama dengan akidah, amal soleh sama dengan akhlak. Maka dari itu, orang-orang yang beranggapan bahwa tidak ada hubungan akidah dan akhlak, ini adalah anggapan yang sangat keliru. Karena ada di antara dai yang menyimpang akidahnya mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara akidah dan akhlak. Ada videonya, tidak usah kita sebut nama dai itu, terkenal di Indonesia, menyimpang pemikirannya, mengatakan tidak ada hubungan antara akidah dan akhlak. Ini mudah sekali kita patahkan dengan dalil. Banyak dalilnya, sangat banyak. Bukan 100 dalilnya, lebih dari 100 dalilnya. Kalau mau kita bukakan dalilnya, baik daripada Quran maupun dari hadis, banyak sekali dalilnya menyebutkan hubungan erat antara akidah dan akhlak. Dan akhlak yang baik itu buah dari akidah yang benar. Akhlak yang baik buah dari akidah yang benar. Akhlak yang baik menurut Islam, bukan menurut kacamata kita, menurut pandangan Islam. Mungkin menurut kacamata kita akhlak baik itu kita lagi gak punya uang, minjam uang sama orang, dipinjamin. Kita gak punya uang, minjam ke teman muslim 1 juta, gak dikasih. Minjam ke teman muslim yang lainnya, gak dikasih. Ternyata ada tetangga misalnya kafir, minjam 1 juta, dikasih 10 juta.
Kemudian kita katakan baik orang ini daripada teman saya muslim. Dia aja kafir baik. Ini kan kacamata kita, karena kita lagi butuh uang. Dan orang kafir ini dia pinjamkan 10 juta. Padahal kita pinjam 1 juta. Dipinjemin 10 juta. Apakah baik orang kafir ini? Hanya karena dia pinjamkan uang kita bilang baik akhlaknya? Tentu tidak. Karena kalau baik akhlaknya harusnya dia masuk ke dalam agama Islam. Sehingga akhlak itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Akhlak yang paling tinggi itu namanya akhlak ma'allah. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan tauhid, akidah, akhlak kepada Allah. Di bawahnya akhlak ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti akidah itu sama dengan akhlak. Tapi akhlak kepada siapa? Akhlak kepada Allah. Bapak Ibu dengan Allah, mana dalil yang membuktikan bahwasanya hubungan erat antara akidah dan akhlak? Buka surat Al-Baqarah ayat 177. Ini juga pelajaran kita dulu ketika MTS kelas 1. Pelajaran Quran hadis, menghafal surat ini, menghafal ayat ini. Al-Baqarah 177 membuktikan bahwasanya antara akidah dan akhlak sangat berkaitan. Apa kata Allah? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi. Kata Allah Azza wa Jalla, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu ketika engkau menghadapkan wajah engkau ke timur dan ke barat. Tetapi kebaikan itu adalah ketika engkau beriman kepada Allah wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Beriman kepada para malaikat, kepada kitab-kitab dan kepada para nabi, rukun iman. Disebutkan di dalam ayat ini berapa rukun iman? 5. Ditambah dengan surat Al-Qamar 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya setiap sesuatu kami jadikan menurut takdirnya. Maka para ulama menyebutkan dan sesuai dengan hadis Nabi bahwa rukun iman ada 6. Itu akidah. Di awal ayat Allah menyebutkan akidah, laisal birra man amana billahi wal malaikati, laisal birra man amana bil laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Itu akidah. Kemudian apa kata Allah? Allah sebutkan tentang akhlak. Wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabili was sa'ilina wa fil iqab. Kemudian Allah sebutkan akhlak. Dan juga kebaikan kata Allah adalah ketika engkau memberikan harta kepada karib kerabat engkau, sedekah. Sedekah ini akhlak atau akidah? Akhlak kan? Akhlak, amal soleh. Kemudian kebaikan itu adalah ketika engkau memberikan harta engkau kepada anak yatim, orang-orang miskin, ibnus sabil, dan orang-orang yang meminta, dan termasuk orang-orang yang dalam perbudakan. Sedekah. Tadi Allah menyebutkan rukun iman. Setelah itu Allah menyebutkan tentang berbuat baik kepada manusia. Berarti ini bukti bahwasanya
kaitan erat antara akidah dan akhlak. Ini dalil dari Al-Quran yang membuktikan hubungan erat antara akidah dan akhlak. Kalau dalam hadis sangat banyak. Ini di antara dalil dalam Al-Quran yang sangat terkenal. Dalam hadis sangat banyak. Betapa sering Nabi Muhammad SAW mengatakan la yu'minu, la yu'minu, la yu'minu. Apa contohnya? Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. 3 kali Nabi mengatakan itu. Demi Allah tidak beriman dengan sempurna. Demi Allah tidak beriman dengan sempurna. Demi Allah tidak beriman dengan sempurna. 3 kali Nabi katakan. Kata para sahabat, faman ya Rasulullah, siapa yang kau maksud wahai Rasulullah? Kemudian apa kata Nabi SAW? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Orang yang disebabkan gangguan dia tidak aman tetangganya. Dikarenakan dia mengganggu, berbuat tidak baik, tetangga enggak merasa aman. Nah sekarang pertanyaan saya bapak-bapak ibu-ibu, berbuat baik kepada tetangga itu akidah atau akhlak? Akhlak. Kenapa Nabi katakan tidak sempurna iman? Kok Nabi katakan iman tidak sempurna? Berarti menunjukkan berbuat baik kepada tetangga itu buah dari iman yang sempurna. Karena Nabi 3 kali mengatakan. Maka kalau kita ingin dikatakan orang yang berakidah benar, berbuat baiklah kepada tetangga kita. Tetangga itu ada berapa bapak-bapak? Jenisnya? Hadiah enggak ada Pak ya? Kalau pagi-pagi belum ada hadiah. Nanti malam ada. Oh ada, Masya Allah. Maaf Bang. Baik. Ya, berapa jenis tetangga itu apa-apa? Berapa jenis tetangga? Berapa? 2. Apa itu? Ya. Bukan itu. Tapi udah ada usaha boleh Bang. Ini Bang ya. Maaf Bang. Tetangga itu ada 3. Ya yang abang maksud itu benar, enggak salah. Cuma yang saya maksud bukan yang itu. Yang saya maksud itu siapa orang itu maksudnya. Tetangga itu ada 3. Yang pertama muslim kerabat. Muslim sekaligus kerabat kita. Itu harus kita jaga. Tetangga kita itu kita jaga. Kalau kita bertetangga dengan kerabat kita, sepupu kita, adik kita, dan dia tinggal dekat rumah kita, harus kita jaga hubungan kita dengan dia. Melebihi dengan siapapun, melebihi dengan tetangga manapun. Yang kedua tetangga yang muslim yang bukan kerabat. Yang ketiga di bawah itu, paling bawah, tetangga yang bukan muslim. Itu ada haknya masing-masing. Jadi tetangga kafir pun ada haknya. Dan Nabi di situ mengatakan jaruhu. Nabi enggak mengatakan jaruhul muslim kan? Berarti tetangga non muslim pun kafir harus kita jaga, jangan kita ganggu. Mentang-mentang sebelah kita kafir dan dia minoritas misalnya, kemudian kita hidupkan merotal keras-keras, itu juga nggak boleh. Itu juga nggak boleh. Mengganggu dia. Wajar dia terganggu kan? Wajar dia terganggu. Orang Islam saja bisa jadi dia mau lagi tidur siang kita hidupkan merotal misalnya. Atau tidur malam dihidupkan merotal. Apalagi ini kafir. Ingin memasukkan hidayah kan bukan seperti itu caranya. Jadi tetangga kafir pun punya hak. Ini bukti hadis ini bahwasanya kaitan erat antara iman dan akhlak. Hadis yang paling terkenal,
Harusnya tadi hadis terkenal ini dulu saya sebutkan, tapi lupa tadi. Adalah hadis Bukhari Muslim. Nabi bersabda, al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan aw bid'un wa sab'una syu'batan fa'a'laha qawlu la ilaha illallah wa adanaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batan minal iman wal haya'u syu'batun minal iman. Kata Nabi alaihi wasallam, cabang keimanan itu ada 60 lebih atau 70 lebih. Cabang yang paling tinggi namanya mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu iman atau akhlak. Akidah atau akhlak itu? Akidah ya. Kemudian apalagi kata Nabi? Yang paling rendah menyingkirkan segala yang mengganggu di jalan. Itu akhlak atau akidah? Hah? Akhlak atau akidah? Akhlak kan? Ada yang mengganggu, kita singkirkan supaya enggak mengganggu orang lewat. Akhlak kan? Malu itu akidah atau akhlak? Malu. Akhlak. Nah itu dia. Setelah Nabi sebutkan akidah, Nabi sebutkan dua akhlak. Yaitu akhlak yang paling rendah, menyingkirkan sesuatu dari jalan. Dan yang kedua, yang di atas itu adalah akhlak yang malu. Bahkan Nabi mengatakan, al-haya'u khairun kulluh. Malu itu semuanya kebaikan. Malu itu semua kebaikan. Bahkan dalam agama kita ini yang tidak ada di dalam agama manapun adalah akhlak malu. Enggak ada di agama manapun. Carilah. Tidak ada di manapun agama yang mengajarkan malu seperti malunya yang diajarkan dalam Islam. Aisyah radhiyallahu anha ketika meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau masih tidur di rumahnya. Karena Rasulullah dimakamkan di kamar Aisyah. Kemudian meninggal Abu Bakar, Aisyah masih tidur di rumahnya. Tapi ketika meninggal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Aisyah tidak lagi mau tidur di situ. Kenapa? Karena malu. Padahal Umar sudah meninggal kan? Umar sudah meninggal. Seperti itu bahkan malunya ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah. Itu malu yang diajarkan di dalam Islam. Kemudian dalil lain bahwasanya hubungan akidah dengan akhlak sangat erat adalah perkataan Nabi alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Tiga ini. Itu bisa nanti dilihat hadis ke-15, hadis Arba'in Nawawi. Siapa saja beriman kepada Allah, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa, diam. Iman dan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Akidah atau bukan? Akidah. Berkata baik, akhlak atau akidah? Akhlak. Kemudian kata Nabi lagi, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Memuliakan tetangga akhlak atau akidah? Akhlak. Beriman kepada Allah dan hari akhir, akidah. Dikaitkan lagi kan? Di bawahnya lagi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamunya. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, siapa itu tamu? Siapa tamu itu? Apa makna tamu itu? Ini hadiah ada, parfum. Apa makna tamu Bapak-bapak, Ibu-ibu? Kapan seseorang yang makan tamu? Ayo Pak. Pas anak muda kok Pak. Kalau malam pas orang tua Pak. Nggak cocok Pak, lagi kepada anak. Apa itu definisi tamu?
Kan kita bilang datang tamu gitu. Nggak bisa mau gini Pak yang ngaji, tamu sedang datang. Nah, apa itu tamu? Orang datang berkunjung. Baik. Abang tinggal di mana, Bang? Tinggal di mana di sini? Apa nama daerah? Hah? Rawang Agung. Baik. Sekarang kalau ada orang Rawang Agung datang ke rumah Abang, tamu atau bukan? Tamu. Tamu dekat. Jadi ada tamu dekat, ada tamu jauh. Boleh lah Bang, boleh. Hadiah Bang. Jadi tamu itu sebenarnya artinya siapa saja yang datang ke rumahmu dan ia datang dari luar tempat engkau tinggal. Jadi sebenarnya yang di Rawang Agung itu tetangga Abang itu sebenarnya. Tangga. Nama kecilnya nama Rawang Agung. Nama kecilnya Rawang Agung. Ya, tetangga itu. Kalau di Rawang Agung. Tapi kalau di luar Rawang Agung, di luar tempat kita tinggal itu baru tamu. Dan dia bukan kerabat. Makanya nggak boleh kita bilang adik kita tamu. Datang adik kandung kita, abang kandung kita bilang tamu itu bukan tamu. Apalagi mengatakan ibu kita tamu. Itu kurang aja namanya. Karena tamu itu 3 hari dia boleh di rumah kan? 3 hari 3 malam. Kalau kita bilang ibu kita tamu, lah hari kampe, kau pulang sama lemah. Kurang aja tuh Pak. Jadi tamu itu dia 3 hari. Maka kalau ada orang bertamu ke rumah kita, dia bilang, dan rumah kita besar, kita harus memuliakannya. Dan di antara kita memuliakan tamu, kalau orang Arab kebiasaannya ya, memuliakan tamu itu minimal dengan ayam. Itu minimal dengan ayam. Ayam seekor. Kebanyakan mereka dengan daging kambing. Kalau tamu kita di Minang ya, jual gorengan, ya kan? Tamu datang ke rumah gorengan, kopi lah tuh. Sebenarnya paling bagus kalau datang tamu kita muliakan dengan apa yang terbaik makanan yang kita miliki. Makan terbaik yang kita miliki. Dan kalau dia ingin numpang tidur rumah kita 3 malam, boleh. Kalau memang rumah kita besar. 3 malam numpang di rumah kita boleh. Jangan ditanya, "Kamanga lo imammu?" Ya tamu kan? Dia punya hak. Dia punya hak. Nanti hari keempat baru tanya. Hari keempat baru kita tanya. Kalau hari keempat lama rumah kawan kita ya. Ada AC-nya di hotel ya. Lain nak boleh ambil lalu 3 hari lain lah. Nah itu punya. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu berhak untuk mengatakan mohon maaf. Saya sudah menyambut kamu 3 hari 3 malam. Sekarang hari keempat silakan kamu sampaikan hajat kamu apa. Bisa saya lakukan, nggak bisa saya minta maaf. Dan mungkin bisa kamu cari penginapan lain. Itu misalnya ya. Tapi kalau kita mau misalnya, enggak ada, anggap sila rumah surang tuh. Itu tergantung kita juga. Kalau rumah kita besar nggak mengganggu, itu tergantung kita. Nah ini definisi tamu. Kembali pada tadi, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada tamu, ini dikaitkan erat dengan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, menunjukkan bahwasanya hubungan erat antara iman kepada Allah dan akhlak akidah dan juga akhlak sangat erat. Sangat erat kaitannya. Maka tidak boleh kita remehkan akhlak yang mulia. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, perhatikan baik-baik Bapak Ibu, kata Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa altafuhum bi ahlih. Kata Nabi SAW, orang beriman yang paling sempurna imannya, akidah atau akhlak itu? Iman akidah atau akhlak?
akidah adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya, itu dia, dan paling lembut kepada keluarganya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, bapak khususnya Pak, walaupun apa lah khatam mengaji kitab tauhid, lah khatam belajar akidah wasithiyah misalnya, atau al-usulus salasah, tapi kasar kepada istri, kasar kepada anak, jelek akhlak bapak misalnya Pak ya, berarti bapak belum mengerti akidah namanya. Walaupun setiap malam mengaji akidah, belum mengerti akidah berarti. Karena kalau kita mengerti akidah, akhlak kita baik, dan kita berlemah lembut kepada istri dan anak-anak kita. Berlemah lembut, bercanda dengan istri, bercanda dengan anak-anak. Itu kalau orang akidahnya benar. Makanya sebagian orang yang saya maksud tadi, oknum tadi, meremehkan akhlak, sampai dia bilang ngaji akidah dulu deh. Akhlak, enggak perlu akhlak dulu, yang penting akidah. Perkataan ini sepintas baik, ya, kedengarannya lumayan baik, tapi bisa-bisa menghantam dirinya sendiri kalau dia tidak mengerti akidah yang benar. Karena banyak orang yang sudah mengaji akidah kok masih jelek akhlaknya, berarti ada yang salah pada diri dia. Mungkin niatnya salah mengaji, mungkin bukunya dia baca sendiri, mungkin gurunya menyampaikan juga tidak baik akhlaknya, ya kan? Karena kalau kita lihat ulama kita di Saudi, alhamdulillah di Masjid Nabawi, yang mengajar akidah itu lembut-lembut orangnya. Walaupun yang diajar akidah, tapi lembut-lembut mereka. Contohnya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah. Yang lebih senior lagi umurnya Syekh Saleh Al-Hudaitsi hafizahullah, al-aqidah. Yang lain lagi Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah. Mereka lembut-lembut, menunjukkan akidah mereka itu benar. Tapi kalau orangnya kasar, jelek akhlaknya, bukan karena bukunya salah, mungkin niatnya salah, atau guru yang menyampaikan buku itu tidak baik juga akhlaknya, sehingga memberikan efek kepada murid. Karena murid itu bisa jadi salah bukan hanya karena buku saja, tapi disebabkan guru yang salah. Ya. Maka dari itu tidak semua ahlus sunnah kita ambil ilmunya. Tidak semua ahlus sunnah, orang yang paham agama, atau apakah itu ustaz atau dai ataupun ulama, yang kita berhak mengambil ilmunya, tidak. Karena ada dai ahlus sunnah merokok, ada. Baik gak akhlaknya itu? Baik atau tidak? Apa? Kalau orang awam merokok, maklum gitu kan, nah maksudnya orang awam. Ada dai merokok, ada. Atau perkataannya kasar. Nanti akan disebut hadis tentang masalah ini. Cocok gak dia kita ambil ilmu? Gak cocok. Walaupun dia ngajar akidah ahlus sunnah, tapi sebagian orang suku dan mode-mode itu, dan karih-karih mode itu suku sebagian orang. Bahkan yang keras-keras gak menentu itu dibilang ikolah akidah kau. Bukan itu akidah. Kalau kita lihat, silakan, kita kan punya handphone sekarang, bukalah ceramah-ceramah Syekh bin Baz, coba buka, gitu gak? Apakah Syekh bin Baz itu kasar ngomongnya? Coba buka ceramah Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, coba buka. Kan terjemahannya sekarang banyak orang terjemahin, coba buka. Kasar gak Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin? Coba buka Syekh Albani rahimahullah, kasar gak ceramahnya? Keras gak cara ngomongnya? Enggak. Mereka itu lembut-lembut semua. Padahal yang mereka sampaikan adalah akidah. Cuman orang sekarang suka, yang penting kareh,
Yang penting kareh. Kalau kareh ikulah manhaj kau tu. Kalau lunak penyampaian aku tak manhaj, lembek ustaz tu. Jadi orang sekarang menilainya di situ. Padahal tidak ada ulama kita di Saudi yang masyhur, yang duduk di hay'ah kibar ulama yang keras tidak menentu itu enggak ada. Syekh Shalih Fauzan juga enggak keras kok. Saya alhamdulillah sudah berapa kali duduk di kajiannya langsung, tidak keras beliau. Tapi kenapa sebagian orang Indonesia itu hantam sana, hantam sini? Itu bukan dakwah yang baik. Bukan seperti itu akidah yang baik, yang benar. Ini harus kembali kita belajar kepada ulama yang benar. Ya. Kepada Syekh bin Baz. Kalau sama saya ragu Bapak-bapak itu boleh. Sama Syekh bin Baz jangan ragu. Kalau ragu Bapak-bapak, Syekh bin Baz dengar. Apakah beliau kasar, keras? Tidak. Jadi kembali lagi, tidak semua Ahlus Sunnah kita ambil ilmunya. Kita tidak mengambil ilmunya bukan karena akidahnya, tapi karena akhlaknya enggak baik. Karena ada juga Ahlus Sunnah merokok tadi, ustadz dia ya. Ada Ahlus Sunnah dia ustadz, salat jamaahnya malas. Ada Ahlus Sunnah mungkin dia godain ummahat, ada. Nauzubillah kan? Jadi enggak kita ambil ilmunya. Ada kalau utang enggak bayar. Ada uang umat dia ambil buat pribadinya. Orang kayak gitu jangan diambil ilmunya. Walaupun cara penyampaian akidahnya bagus, tapi jelek akhlaknya jangan diambil. Kita tidak mengambil menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan diri dia juga, supaya dia introspeksi diri. Supaya dia introspeksi diri, itu tujuannya. Masalah omong kasar tadi, perkataan yang jelek tadi, Nabi mengatakan laisal mu'min bit-ta'ani walal la'ani walal fahishil badhi. Bukanlah dinamakan orang mukmin yang sempurna imannya, yang kalau berkata dia keji, kalau berkata suka mencela, kalau berkata dia suka kata-kata kotor dan menyakitkan. Itu bukan orang beriman yang sempurna. Ya. Syekh bin Baz rahimahullah, walaupun beliau membantah musuh-musuh dakwah, beliau selalu mengatakan dengan perkataan yang tidak menyakitkan. Makanya Syekh bin Baz disegani lawan dan apalagi kawan. Bahkan ada orang Mesir di Madinah kampus, guru qiraat, benci sekali sama dakwah sunnah. Tapi ketika bertemu dengan Syekh bin Baz, langsung beda mindsetnya. Kenapa? Karena kelembutan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Nah ini yang harus kita tiru, bagaimana ulama kita mengaitkan antara akidah dan akhlak. Ingat tadi kaidahnya, akidah yang benar melahirkan akhlak yang baik. Kalau benar akidahnya. Kemudian Bapak Ibu mengatakan Allah, kalau yang disebutkan dalil-dalil sangat banyak dan waktu syuk sudah masuk. Sekarang yang ingin kita ketahui setelah kita tahu tadi hadis dalil dari Quran dan hadis, sekarang kita ingin tahu Bapak dan Ibu mengatakan Allah, bagaimana supaya kita punya akhlak yang baik. Itu penting. Yang pertama adalah perbaiki dahulu akidahnya. Akidah dulu memang. Kalau ingin memulai segala urusan, mulai dari akidah. Ingin baik salatnya, pelajari perbaiki akidahnya. Ingin baik ekonominya, perbaiki akidahnya. Orang kalau nggak ngerti nanti bingung. Alo hubungan ekonomi jo akidahnya. Karena dia nggak ngerti. Ingin bagus pemahaman, ingin bagus kehidupan rumah tangganya, nggak ribut terus sama istri, perbaiki akidah istri dan kita. Ini akidah semua mulai. Akidah dulu. Makanya kenapa para nabi dahulu mengawali dakwah dari akidah? Karena akidah ini pondasi, asas.
Maka pastikan akidah kita baik, supaya akhlak kita baik. Yang kedua, supaya kita berakhlak baik, banyak berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan Nabi SAW. Apa doanya? Saya kasih hadiah buku 2, parfum 1. Ya, silakan. Kebalik. Ya. Allahumma, karena masih kebalik hadiahnya dikurangin ya. Yang benar, Allahumma hassin khuluqi kama hassanta khalqi. Ya Allah, perbaikilah akhlakku sebagaimana Engkau memperbaiki fisikku. Memperindah, ya Allah, perindahlah akhlakku sebagaimana Engkau memperindah fisikku. Ada? Parfum atau buku dah? Parfum dah. Ya, di antara menyenangkan hati istri berparfum. Jadi ya Bapak, kasih Pak. Bapak dan pilih beli parfum. Sebagian suami ingin istrinya berdandan, suaminya saja subhanallah aromanya. Bukan masya Allah ya, subhanallah aromanya. Rasulullah itu kalau ke bersuara istrinya, membuat istrinya, beliau bersiwak dulu. Dan Rasulullah badannya wangi. Ini kekhususan Nabi. Nggak sama aja gitu. Lah mandi pun 2 kali dan bau juga kan. Maka perlu parfum. Kalau Nabi memang wangi badan beliau. Itu di antara doanya. Paling pendek. Ada lagi doa yang lainnya. Ada yang bisa? Tadi doa yang saya baca tadi di mukadimah. Doa yang saya baca di mukadimah. Bahkan 2 tadi doanya yang saya baca. Tapi yang lebih spesifik. Ada misal Bapak Ibu? Nah, kita belajar ya. Coba kita hafal. Kalau belum hafal setelah saya sebutkan, lihat di buku doa. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa anta. Ini memang agak panjang. Bukan panjang, agak panjang belajar yang tadi. Wasrif anni sayyi'aha. La yasrifu sayyi'aha illa anta. Hadis riwayat Muslim. Ini doa Nabi saja, Nabi alaihi wasallam sangat baik akhlaknya. Doa itu harusnya kita lebih lagi seperti Nabi doanya. Nabi saja sudah pasti bagus akhlaknya, masih doa seperti itu. Kita akhlak kita enggak seperti Nabi, jauh di bawah. Bahkan enggak bisa dibandingkan akhlak kita dengan Nabi. Kita lebih layak membaca doa tadi. Maka dari itu Bapak dan Ibu, selain kita belajar akidah, coba kita pun menghafal doa-doa. Karena doa itu benteng seorang muslim. Dan kekurangan sebagian kita saat ini, sebagaimana disebut oleh banyak ulama, di antaranya oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim, Imam Masjid Nabawi, dan Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, mereka menyebutkan kekurangan kita pada penuntut ilmu hari ini, malas menghafal zikir dan doa. Malas. Padahal itulah yang untuk kita. Ya kan? Maunya cuman untuk orang belajar. Harusnya kita hafal doa dan zikir. Enggak boleh dibiarkan itu. Setiap hari ada satu doa atau satu zikir yang kita hafal yang pendek-pendek saja. Usahakan Bapak-bapak. Seperti doa naik kendaraan. Tiap hari Bapak-bapak mungkin naik motor atau mobil. Dibaca enggak doanya? Atau sudah tahukah doanya? Doa masuk masjid, tiap hari masuk masjid. Keluar masjid, masuk rumah, keluar rumah, berhubungan dengan istri, akan ada doanya.
Jadi nggak boleh kita remehkan. Maka dari itu di antara hal yang membantu kita supaya berakhlak baik setelah kita berakidah benar, yang kedua berdoa. Yang ketiga bersungguh-sungguh mengubah akhlak. Akhlak itu ditinjau dari asalnya ada dua. Ada akhlak bawaan namanya jibilli, ada akhlak yang diusahakan namanya muktasab. Ada jibilli, bawaan, misalnya bapaknya baik, ibunya baik, lembut. Akhirnya dia pun lembut. Bawaan bapak ibunya. Seperti ada, saya kenal dengan orang lembut kalau bicara, masya Allah, karena bapaknya tuh kalau bicara lembut, ibunya kalau bicara lembut, dia pun lembut. Ada mungkin bapak ibunya keras kalau ngomong, dia pun keras. Nah sekarang supaya lembut dia gimana? Harus diusahakan. Makanya dengan kesungguhan tadi. Jadi yang ketiga itu bersungguh-sungguh mengubahnya atau berakhlak baik. Janji Allah pada dalam surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Siapa saja bersungguh-sungguh di jalan kami, akan kami bukakan jalan kami dan kami berikan petunjuk kata Allah. Jadi sungguh-sungguh Bapak. Jangan kita mengandalkan ambo kurang batar. Kalau ngecek kareh, tidak bisa. Ambo lunak-lunak, ambo tidak pandai lunak. Ambo iyo indah. Itu nggak bisa pakai dalam Islam, nggak bisa gitu. Dalam Islam tuh nggak bisa. Ambo kareh, tapi hati ambo elok. Ah, ini puji pula dia surang. Ini kan kebiasaan. Walaupun mau diikut lidah ambo saja, hati ambo kelok. Ah, lain naik hati ambo kelok. Gak bisa seperti itu. Hati yang baik akan menghasilkan lisan yang baik. Seperti ini nih. Ini botol saya isi dengan, ini kan isinya air putih. Ya, air bening. Kalau isinya susu, yang keluar susu kan? Isinya kopi, yang keluar kopi. Seperti teko. Jadi hati kita ini ibaratnya teko. Apa yang keluar, apa isinya? Hitam isinya hitam yang keluar, putih isinya putih yang keluar. Jadi nggak boleh kita mengatakan walaupun modeko muncung ambo ya. Ini bahasa Minang ya. Muncung itu kan bahasa Minang agak kasar ya. Tapi hati yang baik kok. Daripada mulutnya manis, hati busuk. Lah berapa banyak salahnya? Udah berapa dosa dia tuh? Dia salah dia benarkan. Benar orang dia salahkan. Sudah curiga dia. Hati orang sudah masuk ke hati orang. Itu sudah masuk ke hati orang namanya. Mulutnya manis, hati busuk. Itu sudah masuk ke hati orang. Gak boleh itu. Gak boleh. Yang idealnya itu hati kita baik, mulut pun baik. Jadi gak bisa biarlah modeko ambo. Tapi ambo nak munafik. Daripada yang munafik ada. Itu gak bisa. Kita orang Islam, orang yang belajar, perbaiki hati, perbaiki lisan. Ya. Yang keempat, cara agar kita berakhlak baik, usaha-usaha yang harus kita tempuh adalah menjaga salat kita. Jaga salat Bapak. Karena salat itu menjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar, dari perkataan keji dan mungkar, dari akhlak yang keji dan mungkar. Janji Allah dalam surat Al-Ankabut, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka itu kenapa ada orang rajin salat kok masih berkata kotor? Akan betul nak? Jadi saya pernah mengingatkan seseorang ya. Saya manggil dia, udah ada salat lah itu. Udah enggak ada salat sama sekali, salat lah.
Kalau dalam Islam orang tidak sholat sudah kafir dah. Kemudian apa jawaban dia? Percuma sholatnya. Itu di masjid fulana. Maksudnya dia sebutkan nama masjid ya. Orang-orang sholat itu suka menggunjing, munafik mereka. Itu kecil udah tadi kan. Kemudian saya bilang sama dia, kalau orang sholat saja masih munafik, masih suka menggunjing, munafik kecil udah. Orang tak sholat anak mau itu. Berarti kan di atas munafik kan? Yaitu kafir. Maka jaga sholat kita. Jadi kenapa orang sholat dia masih jelek akhlaknya? Sifat sholat Nabi belum dia lakukan itu. Atau dia sholatnya masih suka telat, masbuker, ya, bukan Facebooker. Jadi Facebooker itu konotasinya kan kurang baik juga. Ada lebih yang kurang baik yaitu masbuker. Jadi jangan telat, coba usahakan jangan telat. Latihan jangan telat. Makanya supaya akhlak kita baik, mulai dari menjaga sholat. Jaga sholat kita Bapak. Pasti baik akhlak kita insyaallah. Pasti baik, yakinlah. Kalau kita jaga sholat, enggak telat kita sholatnya, jamaah kita jaga, enggak sholat, enggak telat maksudnya, maka yakinlah akhlak kita akan bagus. Yang terakhir, yang keberapa itu? 5 ya. Yang kelima, sebenarnya banyak yang mau sampaikan. Tadi seperti saya bilang, yang ingin disampaikan itu banyak, tapi tidak semua keinginan terus kita sampaikan karena waktu juga. Kemudian yang terakhir, hiasi diri kita dengan perhiasan yang bernama malu. Supaya akhlak kita itu baik, kita harus belajar malu. Malu itu beda dengan segan. Malu itu adalah tidak ingin melakukan kemaksiatan. Itu malu. Perasaan di dalam hati yang mencegah dia dari untuk tidak bermaksiat, itu yang malu. Tapi kalau disuruh bicara di depan, jangan malu ambo. Itu bukan malu namanya, itu sagan namanya. Yang malu itu adalah sesuatu atau sebuah perasaan yang menghalangi seseorang untuk tidak bermaksiat. Itu baru namanya malu. Makanya malu itu dalam bahasa Arab haya, pakai hamzah. Sedangkan hidup bahasa Arabnya haya. Ulama bahasa mengatakan malu dan hidup itu akar katanya sama. Sehingga orang yang benar-benar hidup dialah yang benar-benar malu. Berarti orang yang enggak punya rasa malu, dia tidak hidup walaupun jasadnya hidup. Tapi dia tidak hidup pada hakikatnya. Oleh karena itu, hiasilah diri kita dengan perhiasan malu. Kita kalau malu apalagi kepada Allah, kita enggak akan bermaksiat. Malu kita walaupun sendirian. Apalagi HP, hati-hati dengan HP ini. Kalau kita malu, enggak mau kita buka-buka hal yang enggak baik. Walaupun orang enggak ada, Allah kan melihat. Allah Sami'un Basir, Maha mendengar, Maha melihat. Enggak akan kita buka yang enggak di HP ini. Kalau kita punya rasa malu. Apalagi apa-apa nanlah berjanggut panjang, malu enggak ada janggutnya. Ya Pak, janggut awak panjang Masya Allah kan. Kiranya masih main game juga kan. Ada kok, ada ngeluh seorang istri, suami kamu masih suka main game katanya. Lapunya anak panjang janggutnya, serawas cingkrang, hobinya main game atau chattingan sama perempuan lain. Nauzubillah, nggak boleh ketawa ketiwi sama perempuan lain di sana kan.
Ingat, kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan berbuat. Jadi kalau apa-apa berkhianat sama istri, chattingan sama istri orang misalnya, bukan hal yang perlu ya. Sudah nanya kabar, dah makan belum? Masa nanya sama istri orang gitu? Lah makan lah. Kecuali hubungan memang perlu sekali dalam saat ini. Iko istri orang tanya lah makan lalu. Gunanya nanya sama istri orang itu. Nanti perasaan gitu. Ditanyanya si kita di orang lain lah makan talun. Kita baca di gitu. Kita pocan mungkin HP-nya nak. Jadi jangan kita menghidupkan api, karena kalau nggak ada api asap nggak akan ada. Sebagaimana kita ingin istri kita setia sama kita, bapak-bapak setia juga. Bapak-bapak mungkin marah kalau istrinya komen-komen dengan laki di Facebook kan. Apa-apa pun jangan itu pula. Jangan komen-komen sama perempuan, sama akhwat. Hati-hati bapak-bapak, ini perlu kita ingatkan bahwa banyak menimpa orang sudah ngaji ini penyakit syahwat. Orang belum ngaji kan penyakitnya syubhat kan? Syubhat. Misalnya bid'ah, misalnya masalah demo dan lain-lain, penyimpangan firqah, kelompok-kelompok, itu kan syubhat. Orang yang sudah mengaji diuji dengan syahwatnya. Hati-hati. Walaupun dia sudah bercadar, berjubah bayi lahnya, berjenggot dia, syahwat itu diuji. Maka dari itu kembali kepada tadi, jaga sholat kita. Jangan kita remehkan masalah sholat. Inilah kiranya mudah-mudahan bisa kita ambil pelajarannya. Sebenarnya subuh-subuh ini bagusnya kan kultum 7 menit. Ya, tapi karena judulnya akidah dan akhlak, tentu nggak mungkin 7 menit. Harus dijelaskan. Dan kalau ingin rinci tentu nanti lama. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit itu bisa dipahami. Pertanyaan dari Soal TV. Baik. Kita buka pertanyaan ya. Sabar Bapak ya. Kena sabar Bapak. Kena sabar Bapak ya. Kalau di sasaan awak ndak fokus nanti awak bacanya. Nah, kita Pak sabar, awak sabar dulu. Baik. Pertanyaan pertama, panjang sekali ini. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, ada teman dulunya sebagai bendahara masih honor di tempat dia bekerja. Atasannya selalu menyuruh untuk menyimpan uang sisa anggaran akhir tahun guna untuk dijaga-jaga jika dana anggaran yang di tahun baru telat keluar. Tapi ketika itu atasan tersebut pindah tugas ke kota dan dana anggaran tahun baru cepat keluar. Sementara duit itu masih beliau pegang. Beliau sebenarnya ingin menelpon atasan yang pindah tersebut untuk menanyakan uang itu akan diapakan. Tapi pada saat itu beliau butuh dengan duit tersebut. Jadi beliau urungkan niat dan memakainya dengan dalih hitung-hitung sebagai ganti gajinya yang belum dibayar. Dan itu sudah 11 tahun kejadiannya. Sekarang beliau risau. Alhamdulillah. Tanda keimanan itu. Dia risau. Apa yang harus beliau lakukan? Apa mengembalikan duit itu semuanya? Tapi bagaimana? Sebab atasan tersebut sudah hilang kontak dengannya. Di sisi lain dia merasa itu sebagai ganti gajinya. Tidak boleh. Uang yang digunakan bukan untuk gaji kita, nggak boleh kita ambil. Jangan kita bertindak semena-mena. Syukran ya. Bertindak semena-mena dengan harta orang. Itu kan uang bukan uang kita. Jangan etong-etong ganti gaji kok lah. Nggak boleh gitu. Nggak boleh. Urusan gaji kita belum dibayar itu urusan lain. Sedangkan peruntukan uang ini untuk anggaran, beda kan? Nggak boleh kita tumpang tindihkan itu. Tidak boleh. Makanya harus hati-hati kita megang uang orang. Ini nasihat banyak para ustaz. Di antara Ustaz Firanda hafizahullah, beliau mengatakan kita megang uang kita saja hati-hati. Ya kan?
Apalagi uang orang kita pegang, harus hati-hati. Kalau kita nggak sanggup megang uang, jangan kita pegang. Hati-hati. Karena nanti bisa makan yang haram nanti. Dosa nanti. Jangan dipegang. Bilang aja, ambo nggak bisa megang bitiko. Terpakai itu. Maka hati-hati juga bendahara masjid, bendahara yayasan, bendahara sekolah, hati-hati. Makanya bendahara itu bahasa Arabnya apa? Ada yang tahu? Apa bahasa Arabnya bendahara? Jaga buku. Jaga buku zikir, banyak kok. Apa bahasa Arab bendahara? Bendahara, apa bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya adalah amin. Amin. Orang yang amanah, itu bahasa Arab bendahara. Apa ada yang lain tak dikecen amin? Padahal mudir itu kan harus amanah juga kan? Sekretaris juga harus amanah kan? Wakil juga harus amanah kan? Tapi kenapa enggak cuman bendahara? Karena itu masalah uang. Masalah uang ini kadang membuat orang enggak amanah. Enggak boleh. Hati-hati masalah uang. Apalagi dia seorang ustaz, hati-hati megang uang jamaah. Kadang jamaah percaya ustaz, pakailah pitiko do dakwah. Ternyata buat dia pribadi, dosa besar itu. Makanya kalau paling bagus itu bagi yayasan, bagi masjid, paling bagus ya. Ini pandangan saya pribadi. Kalau ingin transfer, bagusnya langsung atas nama lembaga dan pribadi. Nanti tercampur uang kita dengan uang orang. Kita sangka uang kita akhirnya kepakai. Maka hati-hati. Wallahu alam. Jadi bagaimana caranya hilang kontak? Usahakan maksimal. Kalau memang benar-benar nggak ketemu, maka uang yang dipakai tadi dialihkan untuk infak fisabilillah. Diniatkan itu untuk uang yang harusnya untuk perusahaan itu misalnya. Kalau itu perusahaan berarti niatnya uang itu untuk infak perusahaan, ya. 2. Ustaz, siapa yang menikahkan anak belum nikah? Anak itu kami angkat sebagai anak kami. Apakah kami selaku orang tua angkat bisa menikahkan? Tidak bisa. Yang menikahkannya adalah ulil amri. Ya. Misalnya wali kota misalnya. Atau misalnya ketua Islamic Center. Atau misalnya KUA, itu yang sering terjadi ya. Wallahu a'lam. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya Ustaz, bagaimana caranya agar tidak mudah marah kepada anak? Supaya enggak mudah marah. Marah itu tanda sayang kepada anak. Cuman cara marahnya tadi. Kepada anak itu juga kita bukan berarti manja. Ada kalanya marah, ada kalanya marah kepada anak itu biasa. Cuman marahnya itu jangan sampai dengan bahasa yang kasar, tapi lebih kepada ta'dib. Marahnya itu marah mendidik, bukan marah ta'zib, marah menyiksa. Jadi kalau bapak atau ibu marahnya sudah kelewatan, caranya adalah ingat bahwasanya anak ini amanah. Jangan kita pakai cara orang dulu. Orang dulu kalau marah sama anak, tangkai sapu, raket, sapu, ikat pinggang. Ya mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa orang tua kita. Dan itu karena mereka tidak tahu dulu. Kita lah tahu, ajar mereka itu. Kalau harus memukul anak, itu pinggang ke bawah. Itu pun pukulan mendidik, bukan pukulan menyiksa. Itu pun usia 10 tahun. Ya, kalau harus memukul. Tapi kalau marah, dia main HP, kita nasihati, itu bukan marah sebenarnya. Kita nasihati. Cuman kalau marah yang dimaksud suaranya tinggi-tinggi, nanti ini jangan. Karena menurut ahli psikolog anak itu kalau dibentak, sel-sel positifnya akan lepas. Ini kata orang psikolog anak ya, bahwa sel-sel baiknya itu akan lepas.
Sehingga bisa jadi anak kalau dibentak terus dia tertekan, bisa-bisa nanti apapun pelajaran diajarkan nggak akan masuk-masuk. Makanya buat hati anak itu senang. Di antaranya suka kasih hadiah. Anak-anak itu suka dikasih hadiah. Kan sudah kita sebut malam kan? Jangankan anak-anak, kita saja suka dikasih hadiah, apalagi anak-anak. Yang sangat terkenal yang dibahas oleh Ustaz Muhammad Nuzul Zikri hafizahullah, yaitu buku Tazkiratus Sami' karangan Ibnu Jamaah Al-Kinani rahimahullah. Ya. Nah, seperti Ustaz Nuzul itu hafizahullah, sudah sebagus itu akhlaknya, ada aja orang enggak suka. Dibilanglah lembek misalnya kan. Ini berarti kan murid-murid yang durhaka ini. Selembut itu senuzul Masya Allah akhlaknya. Ada yang mentahzirnya gitu. Ustaz Firanda juga demikian. Sebagus itu, saya sudah bertemu langsung dengan Ustaz Firanda sejak saya di kuliah. Sebagus itu akhlaknya, ada saja yang mentahzirnya. Maka karena dia mengajinya tidak dia pahami hubungan akidah dengan akhlak. Tadi ada yang ingin saya sampaikan. Apa tadi ya? Lupa, nantilah kalau ingat. Kalau saya ingat nanti saya kirim ke ini yang mau saya sampaikan. Tadi berdasarkan pengen ini, bahwa kita belajar itu yang paling penting adalah melihat praktek gitu. Saya alhamdulillah punya dosen yang saya dekat dengannya, dosen tafsir, Asy-Syaikh Naif Al-Utaibi hafizahullah, yang pernah berapa kali saya bagi kumbuh. Itu sangat bagus akhlaknya. Sangat bagus akhlaknya. InsyaAllah orang yang ketemu sama beliau pasti mengatakan demikian. Jadi kita belajar dari beliau juga. Belajar dari beliau. Makanya di antara faidah duduk di majelis ilmu itu adalah belajar dari akhlak guru. 6.000 orang duduk di kajian Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya kalau ada sekarang kita kajiannya 1.000 orang itu biasa. Karena di zaman Imam Ahmad bin Hanbal sudah 6.000 orang. Harusnya di zaman kita lebih 6.000. Jadi kalau ada kajian 1.000 baru ramai sekali, itu biasa di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Karena di zaman Imam Ahmad bin Hanbal kajiannya berjumlah berapa? 6.000 orang. 6.000 orang duduk di kajian, yang mencatat hanya 500. Mencatat ilmu hanya 500. 5.500-nya memperhatikan adab Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi bukan malah mencatat. Dan malah mencatat 5.000 berarti malah mencatat. Memang fokus memperhatikan itu. Ya, jangan kita seuzon. Karena di antara murid Imam Ahmad bin Hanbal siapa? Nih buku, banyak sekali buku yang dibagi. Siapa? Sebutkan siapa di antara murid Imam Ahmad bin Hanbal? Bapak? Anak-anak. Imam Bukhari. Murid Imam Ahmad bin Hanbal. Kita cukupkan sampai sini. Kita buka sekarang tanya jawab dari saya, supaya amanah dari Muhsin ini kita tunaikan. Kita buka 3 pertanyaan. Pertama-tama sebutkan dalil yang saya sebutkan tadi. Satu aja. Dalil Quran boleh, hadis boleh. Itu nama suratnya. Bunyinya Pak? Antuwallu. Baik, pangkalnya saja boleh. Ya. Pak. Tolong bagikan Pak ya. Bagikan sama tetangga Pak. Minta tolong Bapak bagikan buku zikir doa kepada tetangganya. Ya Pak ya. Kemudian pertanyaan kedua. Pertanyaan berikutnya, sebutkan satu cara agar kita berakhlak baik. Apa? Bang? Apa? Ya caranya gimana? Di antara caranya?
Iya, supaya kita dengan apa cara memperbaiki akhlak? Di antaranya itu. Iya, menjaga salat. Baik. Parfum, Bang. Ayo, Bang. Ini, Bang. Tolong bagikan, Bang, ya. Pengantin baru, Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, Bang. Ya boleh jadi. Yang kedua kan? Boleh jadi. Boleh jadi. Apakah orang sudah beranak enggak boleh jadi pengantin baru? Bang? Enggak boleh, Bang? Boleh kan? Kau untuk apa? Nan pecita, Mbak. Sifat salat Nabi. Apa nak pakai jaket? Pak. Parfum bagai Pak ya. Ini zikir pagi petang, baru pertanyaan. Pertanyaan terakhir, Bapak Ibu makan Allah, sebutkan nama asli Ummu Habibah. Ayo Ibu, ada Ibu? Siapakah nama Ummu Habibah, nama aslinya? Siapa nama Ummu Habibah ini? Istri Nabi ya. Istri Nabi SAW, anak dari Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan ini dulunya musuh Nabi, kemudian masuk Islam dan jadi mertua Nabi, Abu Sufyan. Nah, pertanyaannya siapa nama asli Ummu Habibah? Semalam saya sebut namanya. Dalam nama-nama yang baik itu hendaknya kita pakai nama Sofia, Aisyah, kata saya kan. Kemudian saya sebut lagi nama ini ya. Itu nama Ummu Habibah. Siapa itu? Siapa? Ramlah, silakan Pak. Masyaallah. Baik, ini saja. Saya mohon izin, kami mohon izin. Setelah ini kami langsung meninggalkan Sungai Penuh karena banyak mampirnya ini. Mampir di sini, mampir di sini. Jadi dan saya inginnya kalau bisa sampai di Payakumbuh itu sebelum jam 9 malam, atau jam 10 malam supaya cepat tidur, enggak kelelahan karena besok harus mengajar. Jadi mohon izin dan mohon doanya supaya kami safar pulang dalam keadaan selamat. Kemudian mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak yang salah. Semoga Allah maafkan kita dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini. Masjid apa nama Bang? Luqmanul Hakim. Hakimnya panjang, Q-nya panjang ya, bukan H-nya panjang ya. Luqmanul Hakim rahimahullah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di surga. Dan mudah-mudahan bapak-bapak di sini bisa meniru akhlak dari Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya. Ini saja. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.